Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Kucing Iwa. Hari ini kita akan kembali ke klinik untuk mengantar Taro melaksanakan vaksin. Saat ini virus sedang merajalela di mana-mana. Nah, karena Taro ini memang belum divaksin, kita akan melaksanakan vaksin untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu, apa sebenarnya manfaat vaksin itu untuk kucing? Ikuti terus cerita kita hari ini. Akhirnya Taro punya buku vaksin. Ini buku sebagai bukti bahwa kucing sudah divaksin. Ini beberapa buku vaksin. Ini seperti halnya bayi, mempunyai catatan sudah divaksin apa saja. Ini ada atas nama Oreo, ada Bim Bim, ada Milo, juga ada Dylan, ada Delon, dan beberapa buku lainnya. Nah, ini sobat kucing Ewok yang harus kita ketahui bahwa di dalam buku ini ada catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan vaksin tersebut. Pemberian vaksin ada dua macam. Yang pertama adalah F3, artinya hanya diberikan vaksin atau perlindungan untuk 3 jenis virus, dan vaksin F4. Ini F4 itu untuk vaksin untuk 4 jenis
virusnya virus apa saja. Di sini kita bisa lihat. Yang pertama ada rhinotracheotis, kelihatan ya, rhinotracheotis, dan kedua calicivirus, dan yang ketiga panleukopenia. Itu untuk yang F3. Sementara untuk yang F4 ditambah dengan virus chlamydia. Di sini jadi kita bisa pilih nantinya apakah mau yang F3 atau yang F4. Tentu saja berpengaruh terhadap biaya vaksinnya juga. Salah satu tambahan, ada satu lagi tambahannya, yaitu vaksin rabies. Ini kalau yang kita lihat yang logo merah itu untuk vaksin rabies vaksin. Nah, ini juga bisa kita tambahkan, cuma bukan vaksin wajib, jadi boleh ditambahkan atau boleh tidak. Jadi ini vaksin tambahan ya untuk yang rabies ini. Ini jenis-jenisnya vaksinnya, bisa kelihatan juga obat yang digunakannya, pabrikannya, dan juga tanda tangan dokternya. Ini juga sebelumnya juga ada dicek suhu juga, kemudian berat badan juga ditimbang dulu tanggal. Sobat kucing Ewok, bagaimana cara kita mengenali gejala-gejala virus apabila menjangkiti kucing-kucing kita? Di sini akan saya coba jelaskan. Untuk yang pertama, untuk yang rhinotracheotis, gejala-gejalanya adalah biasanya menyerang pada mata dan pembengkakan jaringan mata. Biasanya disebut juga dengan mata atau istilah mata merah muda. Kemudian gejala lainnya adalah adanya luka terbuka pada mata, dan juga hidung yang mengeluarkan cairan atau lendir. Jadi kalau misalnya sobat kucing Ewok menemukan 3 gejala ini, hati-hati apabila itu bukan sakit mata biasa, tetapi gejala dari adanya virus rhinotracheotis. Kemudian untuk yang kedua, yang calicivirus, ini biasanya memang kalau saya baca referensi calicivirus ini bisa bersamaan dengan virus rhino ini dan menyebabkan semacam flu pada kucing. Karena ini calicivirus ini adalah virus yang menyerang pada saluran pernapasan. Gejalanya bisa kita lihat dari hidung berair, kemudian radang gusi, sariawan yang akhirnya mengakibatkan kucing tidak mau makan. Nah, ini kalau biasanya kalau misalnya kita panik kalau misalnya kucing tidak mau makan, ini bisa saja adalah gejala-gejala atau tanda-tanda dari adanya atau terserangnya virus calici ini. Jadi harus diwaspadai, harus kita waspadai adanya gejala-gejala seperti ini, karena sekarang ini sedang ramai dibicarakan, sedang mewabahnya virus-virus kucing seperti ini. Jadi kalau sobat kucing Ewok kucingnya masih belum divaksin, buruan ke dokter dan vaksin segera mungkin agar terhindar dari serangan virus-virus ini. Untuk yang ketiga adalah virus panleukopenia atau biasa dikenal juga dengan cat distemper. Di sini dari buku vaksin ini ada juga beberapa keterangan mengenai vaksin-vaksin ini, virus-virus ini. Di sini disebut junju seperti ini. Nah, ini virus ini sangat mudah menular dan fatal. Memiliki berbagai macam gejala seperti hilang nafsu makan, mata dan hidung berair, batuk atau gejala saraf. Nah, ini kadang-kadang juga diikuti dengan demam. Kalau pengalaman saya saat kucing saya terkena distemper atau panleukopenia ini demam, kemudian muntah-muntah, sering muntah. Jadi kalau misalnya diisi makanan atau minuman
itu seringkali dimuntahkan kembali. Kemudian diare akut, diare parah, ini biasanya juga mengikuti kucing yang terkena distemper. Kemudian tidak mau makan, tadi itu sangat tidak mau makan, jadi memang makannya harus dipaksa, harus disuapi. Dan ini karena memang tidak mau makan, tidak mau minum, biasanya akan berakibat pada dehidrasi juga. Ini untuk yang distemper atau panleukopenia. Dan yang keempat adalah chlamydia. Kalau chlamydia ini adalah jenis bakteri yang menyerang pada bagian mata. Jadi kalau yang tadi juga yang virus yang kedua, yang pertama yang rhino itu memang menyerang mata, ternyata chlamydia juga menyerang mata. Ini gejalanya adalah keluar dan menumpuknya cairan di mata, kemudian sering mengedipkan mata, dan ketiga adalah jaringan matanya berwarna merah. Jadi ini sekali lagi hati-hati kalau sedang rawan virus seperti ini, sobat kucing Ewok. Kalau misalnya kucing-kucingnya mengalami gejala-gejala seperti itu, jangan ditunda, langsung hubungi ke dokter, diperiksakan. Dan kalau misalnya memang belum divaksin, jangan ditunda lagi, karena kucing yang bisa divaksin itu adalah kucing yang sehat. Kalau kucing yang sudah terlanjur terkena atau terjangkit virus, itu dokter tidak bisa memberikan vaksin. Dan biasanya itu kucing yang sudah terkena itu resikonya tinggi sekali untuk virus-virus ini. Makanya ada 3 virus wajib di sini, yang panleukopenia, kemudian calici dan rhinotracheosis. Kemudian ada vaksin tambahannya yaitu rabies dan chlamydia. Demikian sobat kucing Ewok, obrolan kita kali ini tentang vaksin terhadap kucing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam kucing.